Ada beberapa hal-hal dasar yang semestinya kita menyadari tentang keberadaan kita di muka bumi ini. Yang pertama, teman-teman sekalian, kita ini manusia bukan makhluk pertama, tapi bahkan kita makhluk terakhir di muka bumi ini, yang Allah turunkan. Sebelum kita ada jin, ada hewan-hewan, ada tumbuh-tumbuhan, semua ini sudah ada. Kalau para ilmuwan mengatakan kepada kita bahwasanya mereka menemukan fosil hewan sekian miliar tahun, itu bukan mustahil. Karena pada saat Adam alaihissalam, ayah kita semuanya diciptakan oleh Allah di langit sana dari tanah, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh para malaikat untuk sujud. Dan pada saat itu iblis sudah ada, dan dia dari golongan jin, dan iblis hidup di muka bumi bersama dengan jin-jin yang lainnya. Jadi manusia adalah yang terakhir. Apapun yang ada di muka bumi ini, teman-teman sekalian, bukan hal yang baru. Air yang kita gunakan, ini adalah air yang dari dulu digunakan oleh orang-orang sebelum kita. Begitu juga dengan api, udara. Ini bukan hal yang baru. Dan ini, dunia ini diberikan gambaran di dalam agama kita adalah tempat sementara, mampir saja. Kemudian kita akan kembali ke akhirat sana. Saya ingin coba mengorek lebih dasar lagi tentang masalah pemahaman berhubungan dengan masalah ini. Saudaraku seiman, apapun di muka bumi ini berpasang-pasangan, dan kita sudah tahu itu. Seperti misalnya malam dan siang. Tidak mungkin siang terus, pasti akan datang malam. Mau nggak mau. Tidak mungkin lapar tidak dihubungkan dengan kenyang, karena ini berpasangan. Tidak mungkin muda tidak berpasangan dengan tua. Begitu juga laki-laki dan perempuan. Begitu juga dengan malam dan siang. Begitu juga dengan sehat dan sakit. Kemudian hidup dan mati, ada dunia, ada akhirat, ada surga dan neraka. Ini satu paket, tidak bisa dipisahkan. Banyak orang berusaha memisahkan masalah itu, seakan-akan dia tidak tahu akan ada akhirat. Padahal sebagaimana dia ada di muka bumi ini akan sama, pasti akan ada itu semuanya. Kalau seseorang faham fenomena ini, maka hidupnya akan tentram, karena dia tahu pada saat dia sehat, satu waktu dia akan sakit. Tidak ada orang seumur hidup itu sehat terus. Pasti akan ada saatnya dia sakit, cuma tinggal kadar penyakit yang ada saja. Tapi semua orang akan melalui itu. Tidak ada orang yang muda terus, dia pasti akan tua. Tidak ada orang akan hidup terus, pasti dia akan mati. Maka ini satu paket. Sebagaimana kita rasakan kehidupan di sini, ada kehidupan juga di sana. Islam datang memberikan kepada kita gambaran dunia ini bukan untuk ditinggalkan, tapi ditunggangi, dikejar prestasi terbaik untuk mendapatkan juga yang terbaik di akhirat sana. Ada banyak orang menyalahfahami tentang definisi zuhud. Mereka mengatakan zuhud itu meninggalkan dunia untuk akhirat. Jadi kalau mau menuju akhirat, bajunya yang kotor saja nggak apa-apa, makannya roti kering, tidak usah ada prestasi-prestasi kerja, ijazah, tidak usah ada jenjang akademik, tidak usah begini dan begitu. Ya sudah, dunia kita akan tinggalkan. Ini juga keliru. Allah mengatakan dalam surah Al-Qasas ayat 77, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejar apa yang Allah janjikan untuk kalian di akhirat nanti. Baca tentang surga itu. Apa saja nama-nama pintunya, berapa banyak derajatnya, apa saja fasilitasnya, amal apa yang saya kerjakan supaya mencapai yang terbaik nanti di sana. Tapi Allah bilang, dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Kita juga di dunia disuruh berpenampilan yang baik, disuruh menjaga nama baik, disuruh mengejar harta yang baik, semuanya baik. Nabi SAW menggambarkan kepada kita kalau beliau paling suka makan tharid, dan tharid adalah roti gandum yang dibubuhi di atasnya kuah yang ada dagingnya. Dan ini makanan yang baik. Nabi SAW gemar sekali memakan paha kambing. Kadang-kadang beliau memakan makanan yang ada kalau lagi tidak ada makanan yang baik, maksudnya yang berkualitas. Tapi Nabi SAW selalu mendahulukan makanan yang berkualitas. Nabi SAW menggunakan baju dari kain katun dari Yaman, dan pada saat itu adalah kain yang terbaik. Nabi SAW memiliki tunggangan yang terbaik. Kuda Nabi SAW terkenal dengan kuda terbaik di Jazirah Arab. Dan beliau berpoligami, punya beberapa rumah. Di setiap rumah juga ada unta. Kalau unta sekarang mungkin zaman kita sama dengan Alphard, ya. Setiap rumah juga ada kendaraannya. Setiap istri juga punya pembantu. Beliau menikmati masalah itu. Bahkan ada seorang sahabat yang hadir di depan beliau, lalu penampilannya sangat kumuh. Maka Nabi SAW memberikan kepada dia sesuatu, lalu sambil mengatakan kepada dia,
ambillah ini dan perbaiki kehidupanmu. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya orang mampu. Kata Nabi SAW, kalau begitu mana bekasnya nikmat Allah pada dirimu? Allah tidak ingin kau kelihatan begini. Penampilan yang rapi lah. Ada seseorang masuk ke masjid, rambutnya berantakan. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, suruh orang ini keluar dulu, sisir rambutnya dengan rapi, baru dia masuk ke dalam masjid. Kita disuruh menjaga, teman-teman, ada istilah dalam makanan dan minuman kita, halalan thayyiba. Halal yang dibolehkan, thayyib yang berkualitas, dan harus partner, nggak bisa enggak. Ayam misalnya halal, tapi kalau dia sudah rusak, tidak thayyib lagi, nggak boleh dimakan. Harus ini berkualitas. Kita selalu disuruh seperti itu. Dan kita kenal dalam agama kita ada namanya afdaliyah, yang lebih baik lagi. Semua kita disuruh kejar itu. Kita disuruh tamak terhadap rahmat Allah. Kalau kita sudah diberikan kesehatan, kita disuruh tamak, minta kepada Allah agar kesehatan itu ditambahkan. Kita sudah diberikan keturunan, minta diberikan tambahan keturunan, minta diberkahi, dan meminta sesuatu nikmat agar ditambah lebih afdal di sisi Allah dibandingkan kalau musibah sudah datang baru kemudian kita minta jalan keluar. Kalau Bapak Ibu yang hadir di sini, rahimani rahimakumullah, lagi sehat, masya Allah, makanan minuman di rumah ada, pekerjaan ada, keluarga tenang, tidak ada masalah, maka lebih afdal Anda mengatakan, ya Allah pertahankan ini atau tambahkan atau berkahi, dibandingkan kita sudah punya masalah baru mengatakan, ya Allah berikan saya jalan keluar. Tetap lebih afdal, Allah menginginkan kita tamak terhadap rahmatnya. Bahkan orang yang tidak berdoa kepada Allah, tidak memohon, tidak tamak terhadap rahmatnya, Allah marah padanya. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi, kata Nabi SAW, siapa yang tidak berdoa, tidak merengek, tidak mohon kepada Allah, Allah justru murka padanya. Sampai seorang penyair Arab mengatakan, jangan kau minta sama manusia, karena kalau kau minta padanya, dia akan marah. Sekali, dua kali, tiga kali, mungkin dia masih memberi. Kali 4, 5 kali dia akan marah. Tapi mintalah kepada zat Allah, yang kalau kau tidak minta justru dia marah. Allah menyuruh kita kejar yang terbaik, disuruh menjaga nama baik, disuruh mencari harta yang baik. Islam tidak pernah membatasi harta di muka bumi ini. Boleh menjadi orang yang paling kaya. Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan bersaing dalam perdagangan mereka, tapi hal yang positif, dan masing-masing meninggalkan warisan yang sangat banyak kepada keturunannya, banyak bersaing dalam sedekah yang diberikan pada saat sedang jihad dan seterusnya, ya. Jadi kita disuruh mengejar yang terbaik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, kalau Allah akan membalas kita dengan surga kalau kita mengorbankan harta, prestasi dunia kita dengan jiwa kita. Allah telah membeli dari orang-orang mukmin harta dan jiwa mereka yang dibalas dengan surga. Juga kita tahu, teman-teman, Islam sangat indah sekali, karena Islam memerintahkan kebersihan, kerapian, ketentraman, ya, kedamaian, keamanan. Semua disuruh dalam Islam, memberi, ya, berbagi, memaafkan. Semua itu bagian daripada agama kita dan akhlak yang sangat ditekankan. Begitu juga Islam melarang kita untuk mengganggu orang lain, berbuat kezaliman dan seterusnya. Jadi di muka bumi ini pun kita sudah diaturkan cara melaluinya. Tetapi Islam menitikberatkan poin lebih penting daripada itu, teman-teman. Ternyata kehidupan dunia selain kita disuruh kejar yang terbaik, makanlah, minumlah, pakaianlah, carilah pasangan yang terbaik, prestasi apapun silakan, tapi jangan lupa ada yang lebih baik lagi di sana. Ini yang kita ingin titikberatkan, adanya kehidupan akhirat yang terbaik, dan apa yang kita pupuk di sini kita akan panen di sana. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang surga luar biasa, pemandangan yang tidak bisa digambarkan dengan hanya sekedar lisan sebenarnya, tapi yang disampaikan melalui wahyu seperti itu. Bagaimana surga itu adalah istana yang sangat luas, seluas langit dan bumi, isinya semuanya kebahagiaan. Kata Nabi SAW, siapa yang masuk surga maka tidak akan rusak pakaiannya, tidak akan habis masa mudahnya, tidak ada lagi rasa lapar dan haus, tidak ada lagi buang air besar dan buang air kecil. Makanan dan minuman yang mereka makan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh mereka akan keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari bau kasturi. Tidak ada lagi beringus, tidak ada lagi meludah di surga. Semuanya kenikmatan abadi. Dan saya sudah bilang tadi, sebagaimana dunia ada, maka ada akhirat. Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dalam banyak ayat Al-Quran agar kita menjadikan dunia ini penyebab kita mendapatkan yang terbaik di akhirat. Kejar terbaik sini untuk kita dapatkan juga yang terbaik di sana. Tapi bukan ini target utama. Kalau kita sudah menjadikan dunia sebagai target utama,
maka kita bisa tidak mengenal lagi mana halal dan mana haram, karena kita tidak yakin ada hisab pada hari kiamat. Maka kita main sikur sana, sikur sini, menjatuhkan orang, mengambil hak orang lain, dan ini berbahaya buat kita.